Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kembali lagi. Kami akan mendiskusikan IKM 1 dengan materi basis dan dimensi ruang baris, kolom dan mul, serta rank dan nulitas. Sebelum memulai diskusi kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga diskusi kali ini lancar. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nomor 1, Hana, Hawa dan Hawa adalah saudara kembar identik. Mereka sangat rukun dan saling menyayangi. Hari ini mereka latihan menulis ayat Al-Quran bersama-sama. Hana menulis 1 ayat surah Al-Mulk, 2 ayat surah Al-Qalam, dan 3 ayat surah Al-Haqqah. Haura menulis 2 ayat surah Al-Mulk, 3 ayat surah Al-Qalam, dan 5 ayat surah Al-Haqqah. Sedangkan Hawa menulis masing-masing 1 ayat dari 3 surah tersebut. Misalkan S adalah P1, P2, P3, di mana P1, P2, dan P3 masing-masing adalah jumlah ayat yang ditulis oleh Hana, Hawa, dan Hawa. Maka buktikan bahwa S adalah basis untuk R pangkat 3. Nah, pertama-tama toh kan di sini ada 3 orang, ada Hana, Hawa, dan Hawa. Jadi itu pertama Hana dulu dimisalkan menjadi P1, terus Hawa dimisalkan menjadi P2, Hawa dimisalkan jadi P3. Lalu ada juga di situ misalkan S sama dengan P1, P2, dan P3. Jadi sesuai dengan yang diketahui ayat yang ditulis Hana itu 1 ayat surah Al-Mulk, 2 ayat surah Al-Qalam, dan 3 ayat surah Al-Haqqah. Jadi bentuk matriksnya itu 1 kali 1. Jadi bentuk matriksnya itu Hawa 3 kali 1. Kan baris kali kolom toh, barisnya itu 1. Untuk baris pertama 1, 2, 1 A. Untuk baris kedua 2, 3, 1 B. Untuk baris ketiga 3, 5, 1 C. Nah, dioperasikan itu operasi yang pertama itu B2 dikurang 2B1. Jadi kalau sudah dioperasikan itu menghasilkan 1, 0, 3. Untuk baris pertama kalau sudah dioperasikan itu B2 kurang 2B1 1, 2, 1A. Untuk baris kedua 0, minus 1, minus 1B kurang 2A. Untuk baris ketiga itu 3, 5, 1 C. Nah, dioperasikan lagi B1 kurang 2B2 menghasilkan matriks identitas Yang sebelah kiri menghasilkan identitas supaya nanti jadi persamaan K1 sama dengan K2 sama K3. ya. Jadi diperoleh nilai K1, K2, dan K3 yaitu untuk K1 min 2A ditambah 3B kurang C. Kalau K2 A kurang 2B ditambah C. Untuk K3 A tambah B kurang C. Jadi kesimpulannya itu S membangun R3. Nah, syarat kedua yaitu himpunan S harus bebas linear. Nah, yang pertama harus ditunjukkan satu-satunya pemecahan dari K1 dikali K1 ditambah K2 dikali K2 ditambah K3 dikali K3 itu sama dengan 0. Nah, jadi kan K1 dikali K1 kan matriks K1 kan 1, 2, 3.
ditambah K2 dikali Q2 itu 235, kemudian K3 dikali Q3, nah Q3 itu 111. Jadi diperoleh K1 ditambah 2K2 ditambah K3 sama dengan 0. Kemudian K2 K1 ditambah 3K2 ditambah K3 sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, garis ketiga, 3K1 ditambah 5K2 ditambah K3 sama dengan 0. Nah, dari matriks yang terbentuk bisa diperoleh sistem persamaan linear. Jadi persamaan pertama itu K1 ditambah 2K2 ditambah K3, persamaan kedua 2K1 ditambah 3K2 ditambah K3 sama dengan 0. Yang ketiga 3K1 ditambah 5K2 ditambah K3 sama dengan 0. Nah, sama ji tadi caranya yang pertama dengan menggunakan OBE. Nah, kan sama itu caranya, cuma tadi kan sama dengan ABC, di sini sama dengan 0 semua. Jadi matriksnya yang sebelah kanan itu 0 semua 3 atau 3 baris. Nah, diperoleh matriks identitas. Nah, di mana diperoleh K1-nya itu sama dengan 0, kan yang terbentuk 1 0 0 0 1 0 0 1. Nah, kan di sini K1 K1 K2 K3. Jadi K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, dan K3 sama dengan 0. Maka S itu bebas linear. Nah, karena S membangun di R pangkat 3 dan S bebas linear, maka terbukti bahwa himpunan S merupakan basis untuk R pangkat 3. Nah, lanjut di nomor 2. Nomor 2, dia hanya membeli 3 buah tasbih untuk dibagikan kepada sepupu-sepupunya. Setiap tasbih tertulis 3 angka unik pada tali pinggangnya. Pada tasbih biru tertulis 3 angka 2 yang berdekatan, sedangkan pada tasbih merah tertulis angka 6, 4, dan 5. Serta pada tasbih hijau tertulis angka 8, 6, dan 2. Jika angka pada tasbih biru, merah, dan hijau masing-masing merupakan koordinat dalam vektor V1, V2, dan V3, maka pertama itu carilah basis untuk ruang baris yang dibangun oleh vektor-vektor tersebut. Nah, jadi kan dari soal diketahui satunya itu sama dengan dimisalkan sebagai tasbih biru. Nah, vektornya itu 2,2,2. Jadi P1 sama dengan 2,2,2. P2 itu sebagai dimisalkan sebagai tasbih merah. Jadi 6, 4 sama dengan 4. Kemudian P3-nya itu 8, 6, min 2. Nah, P3 itu sebagai tasbih hijau. Nah, dari vektor yang terbentuk dijadikan ini bentuk matriks A. Jadi baris yang pertama itu V1, elemen entry-entry-nya itu 2, 2, 2. P2 di baris kedua jadi 6, 4, min 4. Kemudian di baris ketiga P3 jadi 8, 6, min 2. Nah, dari matriks A yang terbentuk kita harus menggunakan OBE supaya diperoleh nanti basis ruang barisnya. Nah, dari pengoperasian OBE yang pertama itu operasi yang pertama itu 1/2 B1 supaya jadi satu utama. Jadi 1/2 B1. Jadi baris pertama 1, 1, 1, kedua 6, 4, 4, baris ketiga 8, 6, 2. Nah, kalau sudah dioperasikan sampai operasi terakhir, di operasi B1 dikurang B2 hasilnya baris pertama itu 1, 0, 4, baris kedua 0, 1, 5, baris ketiga 0, 0, 0. Nah, jadi kan terbentuk nih matriksnya. Karena baris ketiga itu 0 semua, jadi tidak termasuk di basis ruang baris. Karena kalau di basis ruang baris itu harus ada satu utamanya. Kan di sini 0 semua, jadi tidak diambil. Jadi yang termasuk basis ruang baris itu 1, 0, 4 sama 0, 1, 5. Nah, kemudian bagian B. Jika ruang vektor tersebut dapat membentuk SPR yang homogen, tentukan dimensi ruang solusinya. Nah, kan tadi diketahui V1 itu 2, 2, 2, V2 6, 4, min 4, V3 8, 6, min 2. Nah,
dibentuk SPL homogen, di mana yang pertama itu persamaan pertama 2x1 ditambah 2x2 ditambah 2x3. Nah, persamaan yang pertama diperoleh dari vektor V1 tuh 2, 2, 2. Kemudian baris kedua 6x1 ditambah 4x2 dikurang 4x3 sama dengan 0. Kemudian persamaan ketiga 8x1 ditambah 6x2 dikurang 2x3 sama dengan 0. Nah, digunakan lagi cara OBE. Kemudian kan ada sama dengan nolnya semua tuh, jadi di matriksnya juga harus dikasih masuk yang 0, 0, 0 kalau dioperasikan menggunakan OBE. Jadi 2, 2, 2, 0 baris pertama, baris kedua 6, 4, min 4, 0, baris ketiga 8, 6, min 2, 0. Nah, dioperasikan baris pertama itu sama tadi caranya, cuma kan 0 semua jadi tidak berpengaruh gitu, tidak berubah gitu 0, tetap 0. Jadi pada pengoperasian yang terakhir itu diperoleh 1, 0, min 4 pada baris pertama, 1, 0, min 4, 0 pada baris pertama, baris kedua 0, 1, 5, 0, baris ketiga 0, 0, 0. Nah, sehingga diperoleh persamaan yang pertama kan tinggal x1 sama x3, jadi x1 dikurang 4x3 sama dengan 0. Kemudian yang kedua, baris kedua x2 ditambah 5x3 sama dengan 0. Nah, baris ketiga kan tidak ada tuh, jadi dimisalkan itu x3 sama dengan s, maka disubstitusi itu x3 nya ke persamaan yang pertama sama kedua. Jadi x1 dikurang 4x3 sama dengan 0, x1 dikurang 4 dikali s sama dengan 0, jadi x1 sama dengan positif 4s. Kemudian yang persamaan kedua lagi x2 ditambah 5x sama dengan 0, x3 x2 ditambah 5 dikali s, karena kan x3 nya diganti s, jadi 5 dikali s sama dengan 0, jadi x2 nya itu min 5s. Nah, sehingga dari nilai x1, x2 sama x3 dapat membentuk ruang solusi SPL, di mana matriksnya itu x1, x2, x3 sama dengan 4s dikurang 5s. Kemudian kan tadi x3 nya kan dimisalkan x3 nya dimisalkan s, jadi baris ketiga yaitu s, jadi x1 sama dengan 4s, x2 sama dengan min 5s, x3 sama dengan s. Nah, kan sama-sama ada variabel s nya, jadi bisa dikasih keluar toh, jadi s dikali matriks 4 min 5 sama 1. Nah, jadi ini yang koefisiennya saja itu disebut sebagai basis. Jadi basisnya itu 4 min 5 sama 1, sehingga dimensi P-nya itu sama dengan 1. Ya, itulah tadi hasil diskusi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.